menjelaskan tentang apa sih itu bilangan bulat. Sebelumnya, ada yang tahu nggak bilangan bulat itu apa? Oke, bilangan bulat merupakan bilangan yang meliputi bilangan caca dari 0 sampai dengan seterusnya dan bilangan negatif dari negatif 1 sampai seterusnya. Bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Nah, itu tadi definisi singkat dari bilangan bulat. Semoga kalian paham ya. Kita lanjut ke sifat-sifat bilangan bulat yuk. Bilangan bulat itu ada berbagai macam sifat. Yang pertama ada sifat komutatif. Lalu yang kedua ada sifat asosiatif. Kemudian yang terakhir ada sifat distributif. Sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Jadi, ingat kata kuncinya ya, tukar-tukar hasilnya tetap sama. Jadi begitu guys, arti dari sifat komutatif. Yuk sekarang kita lihat contohnya. Baik, di sini sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kita akan bahas dimulai dari sifat komutatif penjumlahan. Sifat komutatif penjumlahan memiliki rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Dari penjumlahan tersebut, kita bisa menghitung bahwa keduanya sama-sama menghasilkan 5. Selanjutnya, sifat komutatif perkalian. Sifat komutatif perkalian memiliki rumus A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3. Dari perkalian tersebut, kita bisa menghitung bahwa keduanya sama-sama menghasilkan 12. Lanjut ke sifat berikutnya. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasil tetap sama. Ingat kata kuncinya ya anak-anak, boleh mengubah kelompok, tapi hasilnya tetap tidak berubah. Di sini, sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Oke, kita bahas satu persatu, dimulai dari sifat asosiatif penjumlahan. Rumusnya adalah buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Oke, kita masuk ke contoh, yaitu buka kurung 1 ditambah 2 tutup kurung ditambah 3 sama dengan. Baik, untuk menjawab soal ini, kita perhatikan dulu angka yang dikelompokkan. Untuk pengelompokannya, kita ubah di sini, di mana yang di bagian depan yang dikelompokkan, kita ubah posisinya ditukar jadi ke belakang. Jadi, buka kurung 1 ditambah 2 tutup kurung ditambah 3 sama dengan 1 ditambah buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung. Oke, kita hitung penjumlahan di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jika kita hitung dari sebelah kiri, hasilnya juga akan sama. Kita hitung dari di dalam kurung dulu. 1 ditambah 2, 3. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya dari sifat asosiatif perkalian. Rumusnya yaitu buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Baik, kita langsung ke contoh, yaitu buka kurung 2 dikali 4 tutup kurung dikali 3 sama dengan. Baik, caranya sama seperti yang tadi ya. Perhatikan angka yang dikelompokkan. Untuk pengelompokannya, kita ubah di sini, di mana yang di bagian depan yang dikelompokkan
kita ubah posisinya jadi ditukar jadi ke belakang. Jadi buka kurung 2 dikali 4 tutup kurung dikali 3 sama dengan 2 dikali buka kurung 4 dikali 3 tutup kurung. Baik, kita hitung perkalian yang di dalam kurung dulu ya. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi 2 dikali 12 sama dengan 24. Jika kita hitung dari sebelah kiri, hasilnya juga akan sama. 2 dikali 4 sama dengan 8 dan 8 dikali 3 sama dengan 24. Oke, sekarang yuk kita lanjut ke sifat berikutnya. Sifat distributif. Yuk kita kenalan dulu dengan sifat distributif. Sifat distributif adalah cara menghitung perkalian dengan cara menyebarkan bilangan yang dikalikan setiap bilangan di dalam tanda kurung. Untuk lebih mudah diingat, ingat kata kuncinya ya. Sebar dulu, dihitung kemudian. Sudah paham? Untuk memahami lebih lanjut sifat distributif, mari kita lihat contohnya ya. Coba lihat contoh sebelah kiri. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Jangan lupa tanda kurungnya ya. Contohnya seperti 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4. Untuk mengerjakannya, kita harus menyebarkan bilangan dengan dikalikan setiap bilangan di dalam tanda kurung. Jadi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 4 sama dengan 8. Setelah kita mengerjakan yang ada di dalam tanda kurung, kita akan menjumlahkan jadi 6 ditambah 8 diperolehlah 20. Selanjutnya, lihat contoh di sebelah kanan. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, rumusnya sama saja. Seperti sebelumnya, hanya saja yang dirubah dari penjumlahan menjadi pengurangan. Kita lihat contohnya ya. 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 2 hasilnya berapa? Ingat kata kuncinya, sebar dulu, dihitung kemudian. Jadi kita kalikan terlebih dahulu 3 dengan 4, selanjutnya 3 dengan 2. Mari kita hitung. 3 dikali 4 hasilnya 12. 3 dikali 2 hasilnya 6. Mari kita lanjutkan dengan pengurangannya. Hasil dari 12 dikurang 6 sama dengan 6. Gimana? Sudah paham? Apakah kalian sudah paham atau belum dengan konsep bilangan bulat yang sudah kakak jelaskan? Untuk melatih kemampuanmu, mari kita lanjutkan ke latihan soal ya. Soal pertama. Dina memiliki 4 apel dan Budi memiliki 6 apel. Jika Dina dan Budi menggabungkan apel mereka, berapakah jumlah apel yang mereka miliki? Apakah hasilnya sama jika Budi yang menghitung apel dulu baru Dina? Soal kedua. Andi, Budi, dan Cici sedang menghitung jumlah kelereng mereka. Andi punya 3 kelereng, Budi punya 4 kelereng, dan Cici punya 5 kelereng. Hitunglah total kelereng mereka dengan cara menjumlahkan Andi dan Budi terlebih dahulu, lalu ditambah Cici. Kemudian, hitung juga dengan cara menjumlahkan Budi dan Cici terlebih dahulu, lalu ditambah Andi. Apakah hasilnya sama? Soal ketiga. Ibu membeli 4 bungkus permen. Setiap bungkus berisi 5 permen rasa coklat dan 3 permen rasa buah. Berapakah total permen yang dibeli ibu? Hitunglah dengan cara menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Pembahasan soal pertama. Tadi soalnya itu kalau tidak salah Dina memiliki 4 apel dan Budi memiliki 6 apel. Jika Dina dan Budi menggabungkan apel mereka, berapakah jumlah apel yang mereka miliki? Apakah hasilnya sama jika Budi yang menghitung apel dulu baru Dina? Perlu kita ketahui bahwa Dina memiliki 4 apel dan Budi memiliki 6 apel. Kemudian yang ditanyakan, jika Dina dan Budi menggabungkan apel mereka, berapakah jumlah apel yang mereka miliki? Apakah hasilnya sama jika Budi yang menghitung apel dulu baru Dina? Ayo kita jawab.
Menurut sifat komutatif, penjumlahan A plus B sama dengan B plus A. Jadi, jumlah apel Dina dan Budi adalah 4 plus 6 sama dengan 6 plus 4. Hasilnya sama-sama 10. Jadi, walaupun urutannya ditukar, hasilnya tetap sama, yaitu 10 apel. Dan soal kedua, Andi, Budi, dan Cici sedang menghitung jumlah kelereng mereka. Andi punya 3 kelereng, Budi punya 4 kelereng, dan Cici punya 5 kelereng. Hitunglah total kelereng mereka dengan cara menjumlahkan Andi dan Budi terlebih dahulu, lalu ditambah dengan Cici. Kemudian, hitung juga dengan cara menjumlahkan Budi dan Cici terlebih dahulu, lalu ditambah dengan Andi. Apakah hasilnya sama? Diketahui, kelereng Andi berjumlah 3 buah, kelereng Budi berjumlah 4 buah, kelereng Cici berjumlah 5 buah. Dari soal yang ditanyakan, berapakah total kelereng ketiganya jika dijumlahkan dengan cara menjumlahkan punya Andi dan Budi terlebih dahulu, lalu ditambah dengan punya Cici. Hitung juga total kelereng mereka dengan cara lain. Misalnya, menjumlahkan punya Budi dan Cici terlebih dahulu, lalu ditambah punya Andi. Dalam mengerjakannya, kita gunakan sifat asosiatif ya. Jadi, dalam kurung 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan jumlahkan 3 dan 4 terlebih dahulu yang menghasilkan 7, dan jumlahkan dengan 5, jadi total kelereng ketiganya berjumlah 12. Kita juga bisa merubah susunan seperti 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 5. Jangan lupa kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. 4 ditambah 5 menghasilkan 9, yang akan dijumlahkan dengan 3. Dari penjumlahan tersebut menghasilkan 12. Jadi hasilnya sama, yaitu 12 kelereng. Jadi sifat asosiatif penjumlahan pada soal tersebut terbukti benar. Pembahasan soal nomor 3. Dina membeli 5 bungkus coklat. Setiap bungkus berisi 12 coklat. Tapi 4 coklat di setiap bungkus sudah dimakan. Berapa coklat yang masih dimiliki Dina secara total? Baik, kita bahas ya. Diketahui, Dina membeli 5 bungkus coklat. Setiap bungkus berisi 12 coklat. Tapi 4 coklat di setiap bungkus sudah dimakannya. Ditanya, berapa coklat yang masih dimiliki Dina secara total? Kita akan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, di mana rumusnya A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurang buka kurung A kali C tutup kurung. Baik, sekarang kita akan masukkan ke dalam rumus dengan cara 5 dikali buka kurung 12 kurang 4 tutup kurung. Cara mengubahnya ke dalam sifat distributif kita bisa dengan kali silang. Jadi, kita kali silang ke dalam setiap masing-masing angka di dalam kurung. Sama dengan buka kurung 5 dikali 12 tutup kurung. Kita perhatikan pada 12 kurang 4 ada tanda kurang. Maka kita tuliskan tanda kurang tersebut. Lalu buka kurung 5 dikali 4 tutup kurung. Lalu di bawahnya kita hitung perkalian di dalam kurung. 5 dikali 12 sama dengan 60 dan 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi 60 dikurang 20 sama dengan 40. Jika kita hitung dari sebelah kiri, hasilnya juga akan sama. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Lalu 5 dikali 8 hasilnya 40. Jadi dapat disimpulkan dari hasil pembahasan soal tadi, Dina
masih memiliki 40 coklat. Oke, siap lanjut ke materi berikutnya? Ayo simak dan tonton sampai habis. Selanjutnya, mari kita belajar operasi bilangan bulat yang terbagi oleh beberapa macam, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi bilangan pertama yaitu penjumlahan. Mari kita kenalan dengan operasi penjumlahan. Dalam operasi penjumlahan, kita perlu memperhatikan syarat ini. Bilangan positif bertemu bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Sebaliknya, apabila negatif bertemu dengan bilangan negatif, akan menghasilkan bilangan negatif lainnya. Selanjutnya, ada bilangan positif bertemu bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif ataupun positif, tergantung lebih besar salah satu bilangan. Untuk lebih mudah dimengerti, mari kita lihat contoh berikut. Bilangan positif 7 dijumlahkan dengan bilangan positif 7 akan menghasilkan 14, yang juga merupakan bilangan positif. Contoh berikutnya, bilangan negatif 3 dijumlahkan dengan negatif 2 akan menghasilkan negatif 5, yang juga merupakan bilangan negatif. Selanjutnya, bilangan positif 5 dijumlahkan dengan negatif 2 akan menghasilkan 3, yang merupakan bilangan positif. Kita bisa melihat bilangan positif 5 lebih besar dari negatif 2 dan akan menghasilkan 3, yang merupakan bilangan positif. Mari kita gunakan contoh lain. Bilangan positif 4 dijumlahkan dengan negatif 9 menghasilkan negatif 5. Di contoh ini, kita bisa melihat negatif 9 lebih besar dari bilangan positif 4 dan akan menghasilkan bilangan negatif 5. Untuk contoh yang lain, kalian bisa pahami sendiri ya. Pengurangan. Aturan pengurangan yaitu yang pertama, positif dikurang positif sama dengan positif atau negatif. Contohnya, jika positif dikurang positif sama dengan positif adalah 8 dikurang 5 sama dengan 3. Dan untuk contoh dari positif dikurang positif sama dengan negatif, yaitu 3 dikurang 8 sama dengan negatif 5. Yang kedua, positif dikurang negatif sama dengan positif. Contohnya, 5 dikurang buka kurung negatif 2 tutup kurung sama dengan 7. Yang ketiga, negatif dikurang positif sama dengan negatif. Contohnya, buka kurung negatif 3 tutup kurung dikurang 4 sama dengan negatif 7. Yang keempat, negatif dikurang negatif sama dengan positif atau negatif. Contoh untuk negatif dikurang negatif sama dengan positif yaitu buka kurung negatif 4 tutup kurung dikurang buka kurung negatif 9 tutup kurung sama dengan 5. Untuk contoh dari negatif dikurang negatif sama dengan negatif yaitu buka kurung negatif 5 tutup kurung dikurang buka kurung negatif 3 tutup kurung sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya ayo kita kenalan dengan operasi perkalian pada bilangan bulat. Ingat syarat ini ya. Bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif lainnya. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif juga akan menghasilkan bilangan positif. Selanjutnya, apabila bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Begitupun sebaliknya, apabila bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contohnya. Bilangan positif 5 dikalikan dengan bilangan positif 2 akan menghasilkan 10 yang juga merupakan bilangan positif. Mari kita lihat contohnya. Bilangan positif 5 dikalikan dengan bilangan positif 2 akan menghasilkan 10 yang juga merupakan bilangan positif. Contoh selanjutnya, bilangan negatif 5 jika dikalikan dengan bilangan negatif 2 akan menghasilkan 10. Contoh ketiga, bilangan positif 5 dikalikan dengan bilangan negatif 2 akan menghasilkan bilangan negatif 10.
Mari kita tukar bilangan positif dan negatifnya. Bilangan negatif 5 dikalikan dengan bilangan positif 2 akan menghasilkan bilangan negatif 10. Sudah paham? Kita lanjut ke pembagian. Bilangan positif dibagi bilangan positif, maka hasilnya juga akan bilangan positif. Contoh, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian, bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Contohnya, negatif 10 dibagi dengan negatif 2, maka akan menghasilkan 5. Kemudian, bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Contohnya seperti 10 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 5. Kemudian yang terakhir, bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya akan menjadi bilangan negatif. Contohnya seperti negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5. Itu dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih.